Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semua kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Oke, langsung aja ya. Biar nggak terlalu lama karena udah malam juga waktunya. Langsung aja saya mulai. Oke, sebelumnya kan khusus untuk mata kuliah saya untuk proyek aplikasi 2 sama pemrograman multi tiers. Nah, ini saya pakai terus e-learning. Tujuannya sih agar nantinya teman-teman semua itu lebih disiplin, terutama kehadiran, kemudian juga pengumpulan tugas nanti, dan juga bisa aja ada kuis, UTS, UAS juga melalui e-learning di sini. Oke, nah jadi untuk sebagai mahasiswa ya, atau student, nah di sini akan saya bahas sedikit Nah, di sini akan saya bahas sedikit. Nah, kalau kalian udah berhasil login, kalau tadi kan ada default passwordnya ya, nanti disuruh untuk update password. Nah, itu sesuai ketentuan, nanti sesuai ketentuan di aplikasinya itu ya harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, sama simbol. Oke, kemudian setelah update ya nanti kalian bisa logout dulu baru login lagi agar lebih fresh lagi untuk akunnya. Nah, nanti di sini kalau di dashboard itu ada yang namanya kalender. Nah, nanti di kalender itu juga akan ada yang namanya jadwal kita lagi ngapain nih, hari ini ada jadwal nggak, khususnya di mata kuliah saya tuh. Nah, ini ada attendance atau untuk kehadiran. Ini untuk di kursnya nanti kalian bisa cek juga. Dan di sini proyek aplikasi 2 ya, karena sesuai jadwal pada malam hari ini. Oke. Nah, di sini pertama yang akan saya bahas yaitu silabus. Nanti kalian bisa cek di sini sudah saya urutkan. Yang pertama ini itu sosialisasi dan pengantar untuk manajemen project ya, atau proyek aplikasi. Yang kedua nanti seterusnya untuk metodologi, kemudian implementasi dengan Scrum, desain sprint, membuat rancangan jadwal project, kemudian UTS, membuat desain, prototype, dan juga implementasi, dan juga UAS. Oke, nah di sini ada yang saya masukkan untuk pertemuan pertama ini, ada attendance. Ini room meeting ya yang saat ini kita gunakan, itu menggunakan Google Meet. Kemudian file, untuk file materi tinggal diklik saja nanti otomatis akan ke download. Kalau PDF biasanya akan di view terlebih dahulu ya di browser. Nah, untuk attendance nanti kalian tinggal klik di sini. Nah, di sini harap perhatikan ya untuk jamnya. Ini di sini itu jam 9.45 PM atau 21.45 sampai jam 23 PM. Artinya 1 jam 15 menit ya. Nah, nanti cara absennya gimana? Nah, di sini kalau sudah masuk waktunya, tinggal diklik saja nih di submit attendance. Kemudian klik present. Setelah itu save change.
Nah, nanti setelah itu akan statusnya terrecord ya, dan juga ada poin untuk setiap kali kehadiran. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanya untuk sosialisasi aplikasinya? Oke. Nah, misalnya di sini sudah ya. Misal di sini kalian sudah melakukan action atau submit, atau nantinya ada tugas ya submit, kalian tandai aja bahwa ini udah selesai gitu. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini URL. Nanti kita bisa tandakan. Misal kalau udah download materi, ya udah kita tandain aja. Bisa di uncheck juga gitu. Kalau ini opsional, untuk mark asdonya opsional gitu. Oke, ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi untuk pembahasan pengenalan proyek aplikasi untuk manajemen. Oke, saya lanjut kalau gitu. Oke, pada pembahasan di pertemuan pertama proyek aplikasi 2 ini, yaitu yang akan saya bahas tadi kurang lebih silabus atau nanti yang akan kita pelajari ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua yaitu setelah sosialisasi dan juga bagaimana untuk melakukan sebuah proyek aplikasi, dan juga untuk manajemennya itu langkah-langkahnya seperti apa. Oke, kemudian dari deskripsi mata kuliahnya ini yaitu ditujukan untuk merencanakan organisasi dalam sebuah proyek, mengarahkan, mengawasi baik perorangan ataupun tim, dan juga mengendalikan SDM ya, atau sumber daya baik di organisasi perusahaan, serta untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu yang sudah diberikan atau tertentu ya, dalam jangka waktu. Kemudian dan juga dengan sumber daya seperti manusia, material, hardware, software, cost, dan juga logistik. Kayak di sini ada beberapa batasan, yaitu dalam sebuah project memiliki batasan tentunya. Yang pertama di sini tepat waktu. Dalam sebuah manajemen project ya, itu kita harus mengikuti apa yang sudah ditentukan di awal. Misalnya mengerjakan sebuah aplikasi itu dalam jangka waktu termin 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, ataupun 1 tahun. Nah, ini kita harus mengatur tim dan juga mengatur manajemen ritme kerja tim, harus bagaimana agar sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Jangan sampai dari waktu tersebut terjadi molor. Ya, lebih baiknya sedikit tepat waktu atau lebih cepat. Tapi ada juga satu metode dalam sebuah manajemen proyek aplikasi itu yang tidak boleh terlalu lama atau delay, dan juga tidak boleh terlalu cepat. Dan juga tidak boleh terlalu cepat. Itu biasanya ada di Scrum, di metode Scrum. Itu karena menggunakan prinsip sprint dan juga prinsip metode Fibonacci sebagai landasan untuk tingkatan level pekerjaannya. Kalau terlalu cepat, nah nanti ditanyakan, ini yang udah ditentukan di awal itu ternyata berat, tapi setelah dikerjakan
ternyata lebih cepat. Nah, ini kenapa gitu kan? Apakah hanya akal-akalan saja atau bagaimana kan gitu. Tapi ada juga metode yang sering digunakan itu membutuhkan waktu, ya misalnya ditentuin 3 bulan, tapi kita bisa selesai dalam waktu lebih cepat, bisa 2,5 bulan atau 2 bulan. Itu biasanya waterfall yang paling sering digunakan. Kemudian tepat biaya ya. Nah, di sini tentunya dalam anggaran ataupun cost project, artinya sudah didetailkan atau dirincikan itu seperti apa dalam setiap detail pekerjaannya, dan juga mencangkup apa saja yang sudah menjadi landasan keputusan bersama dalam sebuah project. Kemudian tepat mutu. Nah, di sini tepat mutu yaitu produk yang dihasilkan itu sudah sesuai dan juga sudah baik sebagai performance setelah di testing. Nah, itu sudah cukup layak dan juga memenuhi standar spesifikasi yang sudah diminta sebelumnya, dan juga kriteria dari key user. Kemudian di sini karakteristik dan juga sifat project ya. Nah, karakteristik dan juga sebuah sifat project di sini tentunya ada beberapa poin ya. Untuk karakteristik sendiri, yang pertama itu diawali pada waktu tertentu, dan juga di sini ditetapkan dengan baik untuk tujuan dan juga lingkup kerja ataupun scope yang akan dikerjakan. Artinya sudah dijelaskan dan dirumuskan, didetailkan di awal ya. Kemudian ditetapkan dengan baik hasil dari produknya, termasuk untuk kriteria performance dari produknya. Kemudian ditetapkan juga dengan baik bagaimana kriteria untuk dalam penyelesaian proyek tersebut. Di sini juga ada sudah harus ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian, artinya batas waktu ya, batas waktunya. Nah, selanjutnya dari sifat project juga. Nah, di sini tentunya memiliki beberapa poin juga, diantaranya tujuan yang unik. Kadang tujuannya itu ya ada yang umum, ada yang memang mempunyai tujuan tertentu, artinya yang di luar ekspektasi. Dan juga sifat proyek ini berlangsungnya ya sementara, enggak lama biasanya. Ya paling cepat biasanya ada yang 1 bulan, ada yang hanya mungkin 1 atau 2 minggu. Nah, paling lama biasanya itu 6 bulan sampai 1 tahun biasanya. Oke, kemudian selanjutnya itu membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang. Jadi sumber dayanya ini nggak hanya sebagai engineer atau seorang ahli IT ya. Jadi dikumpulkan itu yang ahli dalam menyusun rencana project management, kemudian ada business analyst, ada juga sebagai QA atau tester, dan juga ada developer. Ada juga mungkin kalau dibutuhkan untuk seseorang yang ahli dalam infrastruktur IT dan juga sistem administrator. Kemudian memiliki sponsor atau konsumen utama yang menjadi penuntut dalam hal finansial dan juga sasaran proyek. Nah, di sini biasanya kalau proyeknya besar, nah tentunya proyek besar dan juga jangka waktu lama, nah biasanya ada yang mencari sponsor untuk tambahan dana. Tentunya dana tersebut dibutuhkan untuk tidak lain ya menambah tim atau memperkuat tim tersebut. Nah, di sini juga ada mengandung ketidakpastian.
karena lingkungan project dapat berubah dan project harus meresponnya. Artinya bisa aja dari misalnya klien tiba-tiba ada perubahan dalam suatu project tertentu. Nah, selanjutnya dari tim project bagaimana responnya, dan juga bisa aja dari pihak ketiga yang lain tuh. Nah, kemudian kurang lebih untuk contoh proyek IT. Nah, di sini penambahan fitur baru ya, atau fitur yang belum ada sebelumnya pada sebuah aplikasi atau sistem yang sebagai bagian dari pengembangan dari perangkat lunak atau software. Nah, ini masuk ke dalam project. Artinya misalnya kita ada project siakat misalnya di kampus atau e-learning, ini perlu ada fitur baru nih. Nah, itu masuk ke dalam project nantinya. Kemudian pengembangan sistem baru untuk optimalisasi sebuah mekanisme proses bisnis pada sebuah perusahaan. Nah, kalau di sini contohnya itu misalnya ada sebuah perusahaan yang sudah lama misalnya pakai sistem tapi banyak yang belum diakomodir untuk misalnya laporan keuangan dan juga untuk data-data reporting penting lainnya. Nah, di sini bisa aja dikembangkan untuk sebuah sistem yang baru. Ya, akhirnya nantinya dijadikan sebuah project. Kemudian ada juga perbaikan infrastruktur teknologi pada sebuah perusahaan. Nah, contohnya kalau infrastruktur lebih ke hardware biasanya. Misalnya perusahaan A, dia hardware-nya misalnya versi yang rilis terakhir itu misalnya 2010. Nah, kemudian ada perbaikan infrastruktur untuk sistemnya, baik untuk data center, network, dan lain sebagainya, ke versi yang lebih baru misalnya 2020 atau 2022 untuk yang terbarunya. Nah, itu bisa aja dijadikan sebuah project IT. Itu lebih ke hardware untuk projectnya. Kemudian peningkatan mekanisme pengamanan informasi dari suatu perusahaan. Nah, kalau di sini contohnya yaitu cyber security. Jadi ada yang namanya itu untuk mengecek apakah suatu sistem di perusahaan tersebut sudah aman atau belum. Artinya dengan dilakukan sebuah pen tester dari seseorang yang ahli dalam peretasan dan juga pengecekan bugs melalui security. Oke, selanjutnya di sini ada manajemen dan juga manajemen project. Nah, kalau manajemen sendiri di sini itu kegiatan ya, atau proses dengan perencanaan organisasi, memimpin penggerakan, pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini ada unsurnya 5M, yaitu man, material, mesin. Di sini mesin ini ada pelayanan atau service ya, fasilitas dan juga energi. Kemudian money dan juga method. Selanjutnya untuk manajemen project. Di sini bedanya itu untuk sarana untuk perencanaan, organisasi, implementasi, dan mengontrol kegiatan sumber daya dalam project. Jadi parameternya ini BMW ya, beda sama yang manajemen. Itu biaya, mutu, waktu. Artinya kalau untuk yang manajemen sendiri itu lebih tepatnya ke dalam sisi misalnya manajemen direksi atau di lingkup perusahaan udah di bagian atasnya ya.
Nah, kalau untuk manajemen project sendiri itu lebih ke tim yang mengatur adanya sebuah project. Kemudian tujuan manajemen proyek ya. Tentunya di sini harus efisien dari segi biaya atau cost, SDM, dan juga waktu. Kemudian kontrol terhadap project yang lebih baik. Dari project yang sudah ada, yaitu harus sesuai dengan scope yang sudah ditentukan di awal, serta biaya, sumber daya. Artinya misalnya sumber dayanya ini kita anggap sumber dayanya ini sebagai engineer-nya, misalnya engineer-nya 5 orang, ya udah ini harus 5 orang. Dan juga waktu yang telah ditentukan itu misalnya 3 bulan, ya udah harus selesai dalam waktu 3 bulan, jangan sampai molor. Kemudian untuk peningkatan sebuah kualitas, baik itu produk ataupun mutu ya, dan juga meningkatkan sebuah produktivitas, baik itu perorangan, tim, dan juga sebagai manajemen proyeknya. Kemudian di sini dapat menekan resiko yang timbul, misalnya suatu waktu ada sebuah kendala yang mengganggu jalannya sebuah proyek. Nah, di sini bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Kemudian koordinasi internal menjadi lebih baik. Nah, di sini artinya kita harus dapat menjalin komunikasi dengan tim, dan juga misal dengan leader ataupun sebagai tim project manajernya, engineer, dan juga sesama yang masih dalam project terkait. Misalnya kalau ada suatu kendala tertentu atau sebuah isu atau masalah, nah kita harus komunikasikan agar nantinya terjadi sebuah titik temu yang dapat menghasilkan sebuah output, apakah itu baik ataupun buruk untuk proyek tersebut. Kemudian dapat meningkatkan juga semangat, tanggung jawab, loyalitas tim terhadap proyek tersebut, dan juga dengan adanya tugas atau tasks yang diberikan kepada anggota masing-masing tim. Oke, kemudian di sini untuk stakeholder dari project ya, atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah aktivitas project, di sini kurang lebih diantaranya ada sponsor project. Nah, kalau sponsor project tersendiri ini untuk poin 1 biasanya jarang, sangat jarang, kecuali untuk project-project yang memang sangat besar, biasanya itu ada sponsornya. Nah, untuk manajer project atau project manager ini sudah pasti harus ada untuk mengatur tim, komunikasi dengan klien ataupun customer, dan juga untuk mengatur jalannya ritme di project tersebut. Kemudian tim project. Nah, di sini biasanya kalau di IT itu kan ada engineer, baik untuk back end, front end, administrator, ada juga DevOps, ada juga untuk sebagai QA, tester, dan juga bisnis analis. Kemudian ada staf pendukung jika dibutuhkan. Nah, ini customer. Kalau customer sendiri biasanya sering komunikasi dengan seorang sebagai project manager. Kemudian user atau pengguna. Nah, kalau user pengguna ini biasanya ada di sisi customer. Artinya yang nantinya akan memakai sebuah produk dari yang tim project buat. Kemudian supplier dan juga pemasok ini opsional, tergantung dari itu projectnya ada di bidang apa. Kemudian di sini project manager ya, itu kurang lebih tanggung jawab dan juga bagaimana skill, baik itu soft skill ataupun hard skill yang harus dimiliki seorang project manager. Nah, di sini dapat memilih tim project, tanggung jawabnya,
membuat tujuan proyek serta perencanaan yang akan dilaksanakan. Kemudian menentukan aktivitas untuk menentukan risk manajemennya di sebuah proyek tersebut, estimasi biaya, dan juga budgeting. Artinya untuk estimasi biaya, misalnya proyek A itu biaya yang dibutuhkan berapa dan juga budgetnya berapa. Kemudian membuat jadwal proyek serta mengelola SDM dan juga timnya. Kemudian skill and competence, ya kurang lebih ada beberapa poin ya. Di sini ada 10 kalau people skill, kemudian leadership atau kepemimpinan, listening atau mendengarkan, integrity, ethical behavior, dan juga consistency. Kemudian dapat membangun kepercayaan, kemudian komunikasi verbal, artinya dapat berkomunikasi dengan baik nantinya. Kemudian dapat membangun tim yang kuat. Kemudian untuk conflict management, conflict resolution, artinya mengatasi sebuah jika adanya konflik. Berpikir kritis, dan juga dapat mengatasi problem solving atau mengatasi sebuah masalah. Mengerti dengan adanya prioritas yang harus seimbangkan. Artinya prioritasnya itu yang mana yang lebih baik atau dapat didahulukan. Nah, kurang lebih di sini ada tugas manajer project atau project manager. Di sini survei dari Timehand dan Wellmont. Itu di tahun 1986 ya, udah lama. Tapi di sini bisa dijadikan sebagai dasar apa itu tugas sebagai project manager. Di sini harus dapat menyelesaikan dengan deadline itu sebesar 85%. Menyelesaikan dengan batasan-batasan sumber daya 83%, komunikasi yang efektif. Kemudian komitmen dari anggota tim ini harus ditingkatkan, menjaga milestone yang terukur, artinya menjaga ritme dari proyek tersebut. Dapat menyelesaikan dengan perubahan yang terjadi apabila di tengah-tengah proyek terjadi perubahan scope ataupun requirement kebutuhan. Nah, itu bagaimana cara penyelesaiannya. Kemudian mengerjakan perencanaan proyek dengan kesepakatan anggota tim, meningkatkan komitmen dari manajemen, menghadapi apabila terjadi sebuah konflik atau masalah, mengatur vendor dan subkontraktor, artinya mengatur sebuah vendor, customer, dan juga misalnya ada pihak ketiga. Oke, selanjutnya di sini project management framework. Project management framework di sini kurang lebih dapat kita jelaskan atau kita lihat ya pada gambar di bawah berikut. Di sini ada yang sebelah kiri itu stakeholder. Ya, stakeholder dia membutuhkan dan juga ekspektasinya seperti apa kan. Ini 10 area yang harus diketahui dalam project integration management. Itu ada scope management, time management, cost. Ini scope ini artinya ruang lingkup, time waktu, cost untuk biaya, quality untuk kualitas atau mutu. Kemudian human resource management, communication, manajemen sebuah resiko, procurement, dan juga dengan stakeholder. Sini tools and tekniknya. Apabila di sini sudah mengetahui, artinya project ini sukses, dan juga adanya nanti portfolio
bisa itu project 1, 2, 3, 4 dan seterusnya semakin bertambah. Artinya ini sebuah lingkup ataupun bagian yang harus diketahui ya dari project management. Ini kurang lebih sebagai frameworknya. Oke, kemudian di sini ada 9 area untuk pengetahuan manajemen project ya. Sini harus dideskripsikan kompetensi kunci yang harus dikembangkan oleh seorang manajer project. Di sini ada 4 pilar area pengetahuan yang menuntun pada tujuan-tujuan project spesifik, yaitu adanya scope, time, cost, dan quality atau kualitas. Kemudian area lagi 4 area yang dengan pengetahuan yang memfasilitasi adanya alat untuk mencapai tujuan, adanya SDM atau Human Resource Management, Communication Management, Risk Management, dan juga Procurement Management. Kemudian Project Integration Management di sini dapat mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh 8 area pengetahuan lainnya, artinya area yang menuntun pada tujuan project dan juga area dengan pengetahuan yang fasilitasi, artinya dapat dipengaruhi dan juga dipengaruhi. Di sini semua poin-poin dari area tersebut sangat penting dalam manajemen sebuah project. Oke, kurang lebih di sini untuk penjelasannya. PIM atau Project Integration Management di sini memastikan bahwa unsur dari project ini secara efektif dapat dikoordinasikan. Untuk scope, memastikan semua pekerjaan yang memang diperlukan dalam proyek tersebut sudah dimasukkan. Ini jangan sampai ada yang kelewat ya. Untuk time management, menyediakan jadwal project yang efektif, artinya yang tepat ya. Untuk cost, untuk sumber daya, tentunya sumber daya dari segi biaya dalam project agar anggaran dari proyek tersebut sesuai, artinya nanti tidak bocor dalam anggarannya, dan juga anggaran tersebut dalam costnya ini bisa diatur dengan sebaiknya. Kemudian untuk quality management, artinya dalam secara fungsi sudah terpenuhi. Untuk project Human Resource Management, mengembangkan serta mempekerjakan personil yang efektif. Kemudian untuk project Communication Management, di sini memastikan komunikasi internal dan eksternal yang efektif, risk untuk menganalisa dan juga mengatasi jika ada terjadi sebuah resiko. Kemudian procurement untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber eksternal. Kemudian tiga kemampuan utama seorang pemimpin project. Artinya di sini yang pertama ya, memimpin. Kita harus dapat memahami baik itu secara teori maupun teknis terhadap project yang akan sedang kita handle, kita tangani. Kemudian pengalaman dan juga keahlian yang berkaitan dengan project yang akan dikelola. Misalnya seorang pemimpin project atau project manager yang tadinya di bidang hardware, kemudian dia pindah ke bidang software. Walaupun sama-sama di bidang IT. Nah, akan tetapi di sini tetap ada gap atau perbedaan jarak dari kedua hal tersebut, yang mana dalam pendekatan dan juga pengaturan manajemen proyeknya tidak sama, artinya tidak selalu sama dan pasti berbeda, baik itu yang awalnya dari hardware kemudian pindah ke
software. Nah, di sini makanya harus ada sebuah keahlian ataupun pengalaman. Walaupun belum ada pengalaman, tentunya dia harus mengetahui bagaimana mengatur dan juga mengelola proyek tersebut. Kemudian seseorang yang mengambil keputusan. Nah, di sini dia harus dapat bertindak secara adil dan juga bertanggung jawab. Apabila ada sebuah masalah di timnya, bagaimana dia mengambil sebuah keputusan. Nah, itu nanti tujuannya seperti apa. Kemudian harus memiliki wibawa, artinya di sini jangan sampai misalnya sebagai dari atasan sama bawahan tentu tidak terjadi kesenjangan, artinya jangan sampai ada jarak yang terlalu jauh, artinya juga saling menghormati. Misalnya dia sebagai atasan, sebuah pemimpin proyek, kita sebagai tim proyeknya. Nah, dia harus memiliki sebuah wibawa yang tentunya nantinya dapat menjaga timnya tetap solid ya. Dan juga adaptasi dengan tim-timnya, anggota timnya itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian negosiasi, tadi memimpin, kedua negosiasi. Nah, di sini memiliki komitmen yang tinggi untuk meraih tujuan dan juga keberhasilan dari sebuah proyek, serta kemampuan menyelesaikan proyek dengan tepat waktu dari anggaran yang sudah diberikan. Kemudian membuat rencana darurat apabila terjadi suatu hal yang tidak terduga, misalnya dari resiko dan masalah lainnya. Nah, di sini dapat membuat perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang terakhir itu memiliki kemampuan untuk mendefinisikan ulang tujuan, tanggung jawab, jadwal selama suatu hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan kepada tujuan yang sudah sesuai dari awalnya dari pelaksanaan proyek. Nah, di sini apabila terjadi jadwal ataupun proyek itu meleset dari waktu dan juga anggaran yang sudah ditentukan di awal. Yang terakhir dari kemampuan seorang project manajemen yaitu komunikasi. Nah, di sini tentunya komunikasi itu hal yang penting ya, tidak hanya seorang pemimpin proyek, tapi harus dimiliki juga setiap bagian, setiap misalnya setiap tim, anggota tim, baik itu mulai dari yang bawah sampai level atas, itu harus dapat memiliki skill atau kemampuan komunikasi yang baik. Tentunya agar dapat bersosialisasi, dapat mengemukakan misalnya terjadi suatu masalah ataupun mengeluarkan sebuah pendapat yang tentunya nantinya akan memiliki akhir atau tujuan yang diharapkan. Artinya tujuannya dalam proyek ini lancar dan juga berjalan dengan baik, dan juga tentunya di sini harus dapat diapresiasi baik kepada anggota tim yang bekerja dengan baik. Cara komunikasinya itu nanti bagaimana kan itu, dan juga dapat menempatkan seseorang itu sesuai pada posisinya. Nah, dan juga bagaimana itu berbagi secara sukses kepada semua anggota timnya. Selanjutnya keberlangsungan sebuah project. Nah, di sini ada planning, kemudian ada schedule. Planning atau perencanaan untuk memenuhi persyaratan dari spesifikasi yang ditentukan dalam atas
waktu tertentu, adanya biaya serta mutu, dan juga cara melakukan studi kelayakan. Nah, di sini rekayasa nilainya di sini estimasi pada 3 batasan, dan juga melakukan perencanaan pada area manajemen proyek. Jika untuk penjadwalan, di sini ada alokasi waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan masing-masing pekerjaan pada tim tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan suatu proyek. Nah, di sini manfaat penjadwalan diantaranya memberikan pedoman terhadap unit pekerjaan, kegiatan, batas-batas waktu tertentu untuk mulai dan di akhirnya kapan. Kemudian memberikan sarana untuk menilai kemajuan pekerjaan, updating. Nah, kalau di poin 2 ini misalnya ada proyek yang dikerjakan selama 3 bulan. Nah, tiap minggu itu harus ada update progres dalam sebuah proyek. Misalnya dalam setiap minggu yang di progres itu harus berjalan selama 8%. Nah, itu harus mencapai 8% dalam 1 minggu. Nah, ini bagaimana caranya? Itu diaturnya gimana agar 8% tersebut nanti tercapai. Nah, kemudian dari penjadwalan ini juga tentunya mengatur bisa aja 8, kemudian minggu kedua jadi 16, minggu ketiga 20, bisa aja beda tergantung dari pekerjaan yang sudah dijalani sebelumnya kan. Untuk memakai juga sumber daya yang berlebihan, misalnya yang dibutuhkan hanya 5, tetapi tiba-tiba malah ada jadi 8. Nah, itu kan membuang anggaran dan juga sumber daya manusianya ya, untuk costing dan juga tenaganya. Dan sarana penting dalam pengendalian proyek serta monitor. Nah, kalau di poin terakhir ini itu untuk mengatasi misalnya proyek 3 bulan, tapi kenapa tiba-tiba molor jadi 5 atau 6 bulan. Nah, ini harus dicari, jangan sampai terjadi seperti itu. Bisa aja di awal banyak kendala, nah ini harus dijelaskan kenapa kan itu. Nah, kemudian di tengah-tengah juga gimana misalnya terjadi kendala, bagaimana. Nah, misal kebalikannya malah terjadi percepatan, artinya yang harusnya 3 bulan malah jadi 2,5 bulan. Nah, ini penyebabnya apa kan itu. Kemudian pengendalian project. Nah, di sini untuk mempengaruhi dari hasil akhir dari sebuah project ya yang dijalani. Dan tujuan utama untuk meminimalisasi adanya penyimpangan apabila terjadi pada sebuah project yang berlangsung. Kemudian untuk pengendalian project untuk optimasi kinerja dari segi biaya, waktu, mutu, dan juga keselamatan kerja ini harus memiliki kriteria sebagai tolak ukur. Kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian ialah di sini adanya pengawasan, pemeriksaan, dan juga koreksi yang dilakukan selama proses implementasi. Oke, di sini kurang lebih ada beberapa metode untuk merancang penjadwalan atau scheduling ya. Di sini ada Gantt chart. Nah, ini ada kurang lebih link yang dapat dicoba, trywrite.com. Nah, di sini ada terbagi 4 fase. Kalau ini biasanya kalau saya lihat ini SDLC untuk metode waterfall. Adanya analisisnya ngapain aja nih nanti. Kemudian desain, development, testing. Nah, biasanya di bawah ini terakhir implementasi. Nah, ini skupnya ini siapa yang ngerjain, dari kapan sampai kapan, berapa persen. Ini ada jarak waktunya yang diatur. Ini siapa yang ngerjain, apakah sudah berapa persen,
sampai tanggal tersebut kan itu. Kemudian ada diagram PERT atau program evaluation and review technique. Nah, di sini bisa dicoba di visualparadigm.com. Nah, ini kurang lebih di sini ada customer account, shopping site, shopping chart, testing. Ya, kalau diagram PERT sama yang Gantt chart tadi emang agak sedikit berbeda ya. Mulai dari alurnya, nah kita baca juga ya dari mana kan itu. Nah, tentunya bacanya pasti dari kiri atas ya. Ini ngapain nih? Support count decision. Nah, ini ada tanggalnya ngapain. PIC-nya Andrew. Dia durasinya 3 hari. Nah, di sini dia ngirim ke Holly nih untuk kerjanya. Kemudian di sini ada design, apply time, improve, enhance shopping, dan juga ada testing environment dan tes online shop. Oke, misalnya kalau ada yang izin kerja gak apa-apa, silakan. Oke, selanjutnya untuk pandangan sistem pada manajemen project. Nah, di sini ada sebuah project yang harus beroperasi dalam lingkungan sebuah organisasi yang luas, yang besar ya. Yang tadinya hanya misalnya lingkungan organisasinya itu hanya 5 atau 10 orang, nah di sini bisa sampai 20 atau 30 orang untuk satu organisasi tersebut. Kemudian manajer project dapat mengambil pandangan project yang standar dan juga memahami bagaimana itu berhubungan dengan organisasi yang nantinya lebih besar lagi. Kemudian project manager yang senior harus memastikan project-project yang terus dalam mendukung untuk kebutuhan bisnis saat ini, artinya dapat berpikir bagaimana memikirkan untuk menciptakan sebuah produk yang nantinya dijadikan sebuah project untuk mengatasi atau menghandle ya, misalnya bisnis yang ada dia membutuhkan apa kan, itu membutuhkan sebuah tools atau sistem apa. Kemudian kriteria keberhasilan sebuah project. Sini ada goal definition, artinya ya tujuan, artinya hasil akhir yang pastinya diharapkan oleh semua pihak nih. Kemudian hasilnya dapat diterima oleh pelanggan, user, ataupun customer, baik itu deadline-nya yang tepat, tidak molor, dan juga sesuai dengan anggaran, artinya cost yang sudah disepakati atau ditentukan di awal. Komitmen pada project, yaitu untuk menjaga dan menyelesaikan keberhasilan dari sebuah project tersebut. Dan scope yang digarap di sini yang sewajarnya, misalnya project yang memiliki di sini berhasil dengan scope yang jelas, tidak banyak scope yang dilebih-lebihkan, dan juga di sini hasilnya baik ya. Kemudian dari segi biaya, di sini ketika proyek terselesaikan tidak jauh dari rencana awal. Misalnya yang tadinya dianggarkan tuh sebesar misal 300 juta, tapi ada perubahan. Nah, misalnya jadi 320 atau 350. Nah, itu masih tidak terlalu jauh kan, itu masih bisa diselesaikan. Kemudian kualitas yang baik dari sebuah keberhasilan project, ya, sebuah produk dan juga mutunya. Kemudian keterampilan atau kemampuan keahlian dari sumber daya manusianya. Kemudian komunikasi yang baik dan juga mampu menjalin hubungan yang baik ya kepada
pemilik dan juga penggunanya. Di sini resiko misal ditimbulkan dari sebuah proyek kecil yang sebisa mungkin dapat proyek yang dijalankan tidak menimbulkan resiko. Kemudian tidak menimbulkan suatu masalah yang baru. Misalnya kita membuat sebuah proyek untuk mengatasi sebuah masalah. Akan tetapi jangan sampai menimbulkan sebuah masalah baru dari produk yang kita buat tuh. Kemudian pihak-pihak yang menentukan keberhasilan sebuah project. Di sini ada owner, kemudian ada user dan juga lingkungan. Nah, di sini ada contoh project IT yang sukses di Indonesia ya. Di sini ada misalnya National Payment Gateway, itu hubungan antara ATM Bank Mandiri dengan Bank BCA dan juga eKTP. Nah, di sini alurnya ada perekaman sidik jari menggunakan fingerprint scanner, kemudian pengiriman rekaman data dari kecamatan misalnya ke pusat, adanya encoding atau proses perekaman dari sidik jari di pusat untuk mendapatkan rumusan minutai. Kemudian pemadanan 1:n dan juga pencocokan dengan rekaman sidik jari. Kemudian di sini ada pengiriman hasil dari pusat ke kecamatan, pemasukan seluruh data ke dalam chip, pemadanan 1:1 jika untuk cocok sidik jari dengan pemegang KTP dengan data dalam chip. Artinya ini alurnya sebenarnya kalau teknologinya itu sudah berjalan dengan baik dan juga tidak ada banyak hal-hal yang disayangkan, tentunya cepat untuk prosesnya. Nah, di sini kurang lebih ada proyek yang gagal ya di Indonesia. Di sini ada website DPR RI, misal dari waktu, biaya. Nah, biaya ini gimana nih? Pemeliharaan proyek sampai 8,4 M per tahun. Pemeliharaan situs, pengembangan sistem, mutunya nggak ada kan, penggunaan akun email. Nah, di sini dapat dilihat di link di bawah ya. Di sini udah lama, untuk artinya 10 tahun yang lalu ya. Ini 2011 kalau nggak salah. Kemudian ini juga 2009 pemilu di Komisi Pemilihan Umum ya. Dari segi waktu, biaya dan juga mutu di sini dinilai tidak sesuai. Kemudian ada juga di sini tahun 2012 Bank Mandiri dengan Etol Card ya. Ini dengan pihak Jasa Marga juga. Nah, dulu kan banyak kendala-kendala ataupun isu sampai lama prosesnya bisa jalan dengan baik. Kemudian e-government. Nah, di sini e-government biasanya banyak proyek-proyek yang ya diakali jadi lebih besar untuk dari segi biaya, waktu ataupun semacamnya kan. Kemudian SIM Smart. Nah, di sini tahun 2011 ya kalau dilihat dari linknya. Ini masih di tahun 2015 ke bawah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ngantuk? Belum, Pak. Oke, jangan lupa ya absennya. Baik, Pak. Ya, Pak.
Oke, di sini ada yang hadir di Google Meet udah bisa masuk ke akunnya semua kan? Atau ada yang belum? Oke, kalau gitu, ya, oke. Oke, nanti misal kalau ada yang belum bisa, silakan diinfokan lagi, baik di grup ataupun personal. Oke, untuk absensinya sampai jam 11, nanti kalau lewat dari itu nanti nggak bisa submit ya. Tolong dicek juga, diperhatikan waktunya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya, karena hari Rabu libur untuk pemrograman multi-tiers. Oke, saya rasa cukup. Ada yang mau tanyakan nggak sebelum saya tutup? Bertanya sebentar Pak, boleh? Iya. Boleh spoiler nggak Pak untuk software project yang akan kita gunakan nanti masih Python juga ya? Oh, untuk yang di mata kuliah ini sih nggak lebih ke Python, tapi lebih ke sisi manajemennya nanti gimana. Oh, Tuh, jadi bisa pakai tools yang misal dari tools yang online. Kalau di Windows itu ada, kalau nggak salah, aplikasi Microsoft Project Management. Kemudian bisa juga pakai tools yang lain. Tapi kalaupun itu nggak bisa, pakai Microsoft Excel juga sebenarnya bisa. Tuh, baik Pak, terima kasih Pak. ya. Oke, saya tutup ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu. Oke, ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama.